Isak tangis Linda pecah, ungkap Mel-Mel setega itu pada Vina Cirebon hingga menjadi korban. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kali ini aku mau update masih perkembangan tentang beritanya Vina, kasus pembunuhan Vina di Cirebon maksudnya ya. Soalnya ini ternyata pengakuan Linda soal hubungannya dengan Vina Cirebon bukan sahabat dekat. Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon akhirnya muncul ke hadapan publik setelah sempat tadi ketahui keberadaannya. Linda yang juga disebut pernah kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota Senin kemarin. Ia datang ke sana untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Di sana Linda diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Lalu berdasarkan pemeriksaan tersebut terungkap fakta bahwa Linda ternyata bukan sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Ia menyebut Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Jadi Linda dan Vina bukan bersahabat dekat ya, hanya kenal saat itu. Si Linda punya pacar juga anak geng motor. Jadi kenalnya temenan sama almarhum Eki, pacarnya Linda. Bertemu dengan almarhum Eki, ujarnya Putri saat diwawancari media kemarin. Kehadiran Linda sekaligus memberikan klarifikasi hubungannya dengan Vina yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Linda sendiri menyebut dirinya sudah tak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan selama kejadian tersebut. Saya juga kontakan sama Vina sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan, karena saya sudah putus sama anggota XTC itu. Jadi sudah tidak pernah ketemu lagi, ucap Linda. Pada kesepakatan ini, Linda menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film Vina Sebelum 7 Hari yang notabene diangkat dari kisah ini. Nah, ia berpendapat penggambaran dalam film tak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yaitu dirinya. Linda mengatakan dirinya tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Nah, yang film juga bukan begitu, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya, karena saya juga waktu pembuatan film tidak pernah dikasih tahu. Sampai mungkin ilustrasi sajalah gitu, jelas Linda. Meski terdapat ketidaksesuaian, ia tak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan Linda berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenarannya. Terkait saya difilmkan itu kerasukan, saya tidak keberatan. Bahkan saya berharapnya itu petunjuk kerasukannya mah benar, kalimatnya juga itu sesuai dengan rekaman dulu. Adapun Linda diperiksa di Mapolres Cirebon Kota Senin kemarin sekitar jam 7 malam hingga tengah malam. Dalam pemeriksaan itu, kuasa hukum keluarga Vina dari tim Hotman 911 turut hadir mendampingi. Menurut Putri Maya Rumanti, Linda diberikan sekitar 30 pertanyaan yang sebagian besar bersifat normatif ya. Lalu tidak selama pemeriksaan ada sekitar 30 pertanyaan yang dilayangkan ke Linda. Pertanyaan seputar biodata, kenalnya gimana, sejak kapan, gitu-gitu saja sih, normatif saja pertanyaannya, ucapnya Linda. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami situasi sebenarnya dan menghentikan spekulasi yang tak berdasarkan fakta. Dan begitulah sih dari hasil wawancara dengan Linda yang ternyata bukan sahabat dekatnya Vina, tapi hanya kenal. Tapi kalau kerasukannya itu betul ya. Dan ini sih mudah-mudahan semakin dapat titik terang ya di kasusnya Vina ini. Harusnya juga banyak yang pihak terkait sebelumnya itu memberikan informasi lagi ke depannya, terutama dari keluarga almarhum Eki juga mohon kerjasamanya dengan Hotman Paris dan kasus Vina segera beres gitu ya. Dan cukup update hari ini dari channel Suara Hati Sang Istri. Apabila ada kekurangannya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, halo.